Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 dari TIK 19A akan sedikit memaparkan tentang memahami konsep struktur organisasi pada modul 12. Di sini ada saya sendiri, Alfi Juliansyah, lalu ada Sony Wahyudiono, selanjutnya ada Septiana Sudrajat, lalu ada Dede Fikri Haikal, dan yang terakhir ada Syahrul. Nah, di sini ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi HRD sendiri, dengan adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya. Sebagai contoh, misalkan si A dalam pemasaran, dia handal dalam pemasaran namun tidak dalam penjualan, sedangkan B sebaliknya, dia pandai dalam penjualan tetapi tidak dalam pemasaran. Jadi kerjasama adalah cara paling efisien untuk mencapai tujuan tunggal. Setiap kekuatan berguna dalam sistem organisasi. Selanjutnya ada pengertian pengambilan keputusan. Di sini ada tiga ahli yang menyebutnya itu. Yang pertama itu ada menurut A. Sunfur dalam Lunenburg tahun 2010. Pengambilan keputusan adalah proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu menurut Terry 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Lalu yang terakhir ada dari Wang dan Ruhe, dia di tahun 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Nah, berdasarkan pengertian tadi, kita dapat simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu suatu proses pemilihan dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Sony. Terima kasih. Baik, nama saya Sony Wahyudiono. Saya akan menjelaskan mengenai 4 keputusan manajerial. 4 keputusan manajerial itu yang pertama yaitu pembagian kerja. Yang kedua adalah pendelegasian kewenangan. Yang ketiga adalah departementasi. Sedangkan yang keempat adalah rentang kendali. Oke, penjelasannya 1 yaitu mengenai pembagian kerja. Pembagian kerja yaitu pembagian seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan yang tersusun dari kegiatan-kegiatan yang lebih khusus sehingga aktivitas lebih fokus pada spesialisasi pekerjaan dengan harapan pencapaian organisasi lebih maksimal. Oke. Yang kedua yaitu pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan sebagian atau seluruh wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain, ya terutama ini adalah bawahan, dengan tujuan agar setiap keputusan dapat diambil dengan cepat dan memberi kesempatan untuk pengembangan karyawan. Yang ketiga yaitu departementasi adalah suatu aktivitas untuk menyusun satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu dengan tujuan agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama. Kemudian yang keempat yaitu tentang rentang kendali, yaitu jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu, di mana semakin sempit rentang manajemen, maka struktur organisasi akan berbentuk total. Sedang rentang manajemen yang lebar akan membentuk struktur organisasi flat, yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Berikutnya yaitu departemen. Departemen ini adalah kelompok atau cabang organisasi dengan penamaan kelompok atau bagian pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Oke, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septiana Sudrajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian departemen. Yang pertama adalah departemen fungsional, kemudian geografis, pelanggan, dan produk. Yang pertama, departemen fungsional merupakan orang-orang yang dikelompokkan ke dalam departemen menurut kesamaan, keterampilan, dan aktivitas kerja. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Struktur organisasi fungsional ini diciptakan oleh F.W. Taylor. Kemudian yang kedua adalah departemen geografis, merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah geografis, di mana kelebihan dari departemen ini adalah lebih efektif dan lebih efisien dalam menangani isu regional yang spesifik pada saat terjadi, melayani kebutuhan untuk pasar geografis dengan lebih baik. Dan kekurangannya adalah terjadi duplikasi fungsi di mana bisa merasakan isolasi dari area fungsional yang lain. Kemudian ada departemen produk, di mana departemen yang terdiri dari beberapa struktur fungsional yang lebih kecil, yaitu masing-masing divisi dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran sendiri, tim penjualan sendiri, dan sebagainya. Sehingga tiap divisi dalam organisasi perlu memfokuskan diri untuk lini produk tertentu. Kemudian ada kelebihan dari departemen produk, di mana yang pertama, manajer bisa menjadi ahli di bidang industri, kemudian mendekat pada pelanggan, dan masih banyak lainnya. Kemudian kekurangan dari departemen produk, yang pertama cukup sulit untuk menskalakan struktur divisi berbasis produk ini. Kemudian sumber daya yang perusahaan perlukan lebih banyak, dan keterbatasan pandangan terhadap tujuan organisasi. Kemudian ada departemen pelanggan, di mana pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan atau kebutuhan. Maksudnya, perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan. Biasanya ada yang bagian produk laki-laki, ataupun perempuan, atau tua dan muda. Kemudian ada pembahasan tentang rentan kendali, alasan dan faktor yang mempengaruhi rentan kendali. Yang pertama adalah rentan manajemen yang mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksana kerja efektif dari pekerjaan mereka. Terlalu melebarnya rentangan dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara manajemen dan struktur organisasi, di mana semakin sempit rentan manajemen dengan struktur organisasi akan berbentuk tal, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sony ya. Sedangkan rentan manajemen yang lebar akan membentuk struktur organisasi flat, yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi rentan kendali. Yang pertama adalah kesamaan fungsi, kemudian kedekatan geografis, kemudian tingkatan penawaran langsung, tingkat koordinasi pengawasan, kemudian pencernaan, dan bantuan organisasi yang tersedia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dede Pikiraikal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 dimensi struktur organisasi. Nah, yang pertama itu ada kompleksitas. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Diferensiasi horizontal mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit. Diferensiasi vertikal merupakan atau merujuk pada kedalaman hierarki organisasi. Nah, diferensiasi spasial meliputi tingkat sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi tersebar secara geografis. Kemudian ada formalisasi. Nah, formalisasi ini merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarisasikan. Jika formalisasi rendah, maka perilaku para pegawai relatif tidak terprogram, karena kebijakan dari seseorang di dalam pekerjaannya berbanding terbalik
dengan jumlah perilaku yang diprogramkan lebih dahulu oleh organisasi. Maka makin besar standarisasi, makin sedikit pula jumlah masukan mengenai bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan oleh seorang pegawai. Nah, kemudian yang ketiga, desentralisasi. Nah, sentralisasi adalah yang paling problematis dari ketiga komponen tersebut, karena sentralisasi ini dinyatakan sebagai sejauh mana kekuasaan formal dapat membuat kebijaksanaan dikonsentrasikan pada satu individu, sebuah unit atau suatu unit, suatu tingkat. Nah, biasanya pada tingkat tinggi dalam organisasi. Dengan demikian, pegawai yang biasanya berada dalam bagian bawah organisasi hanya memperoleh masukan yang minim dalam pekerjaan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah desentralisasi versus sentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu organisasi. Kelemahan dari sentralisasi ini yakni di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lebih lama dari biasanya. Kemudian ada kelebihan dari sistem ini yakni di mana pemerintahan daerah tidak perlu terbebani pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambil keputusan, karena seluruh keputusan sudah dikoordinasikan seluruhnya oleh pemerintahan pusat. Kemudian desentralisasi. Nah, desentralisasi ini merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintahan pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintahan daerah, ataupun organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Adapun kelebihan dari desentralisasi ini yakni menjadi lebih efektif, meringankan pekerjaan pemerintah, birokrasi yang tidak terlalu panjang, kemudian lebih efisiensi dari segi biaya, kemudian kemajuan daerah terluar atau 3T, kemudian meningkatkan hubungan pusat dan daerah. Kemudian adapun kekurangan dari desentralisasi ini yakni perbedaan kebijakan antar daerah, timbulnya paham kedaerahan, terkikisnya peran pemerintahan pusat, kemudian penyelenggaraan lebih kompleks, rawan eksploitasi kekayaan daerah, dan tidak efektif jika pemerintahan daerah tidak kompeten. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya baik, perkenalkan dengan saya Syahrul akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur organisasi desentralisasi di lingkup perusahaan. Dan kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari organisasi tersebut. Oke, yang pertama dari kelebihannya yaitu menangkap relevansi yang lebih besar terhadap lingkungan di mana keputusan tersebut diambil. Kelebihan yang kedua yaitu mendorong efisiensi yang lebih besar. Selanjutnya dia mendorong motivasi yang lebih baik bagi masing-masing karyawan. Dan yang terakhir kelebihannya itu yaitu memberikan input yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Oke, lanjut dengan kekurangannya. Kekurangan yang pertama, struktur organisasi desentralisasi di lingkungan perusahaan ini itu sinergi dan koordinasi yang rendah. Yang kedua itu prosesnya juga lebih rumit, terus kurangnya kejelasan dari struktur organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan biaya, dan biaya yang maksud di sini yaitu biaya dalam hal seperti menanggulangi dalam hal konflik dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya mengenai struktur organisasi matriks. Nah, struktur organisasi matriks itu apa sih? Nah, struktur organisasi matriks di sini itu dijelaskan bahwa sebuah struktur organisasi penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan antar kedua struktur organisasi tersebut.
Nah, lalu tadi disinggung mengenai struktur organisasi fungsional dan divisional. Kita bahas mengenai struktur organisasi fungsional, di mana struktur ini pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi dari manajemen. Contohnya itu misalnya manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen produksi, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari struktur organisasi fungsional ini yaitu dapat menekan biaya operasional perusahaan, memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Lalu kekurangannya dia itu kesulitan dalam berdiskusi serta berkomunikasi antara unit satu dengan unit kerja yang lainnya. Nah, pada tampilan slide berikut ini yaitu contoh dari struktur organisasi fungsional. Oke, kita lanjut ke struktur organisasi divisional. Nah, apa itu struktur organisasi divisional? Yaitu jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan kerja berdasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, serta letak geografisnya. Nah, contohnya itu misalnya ada divisi berdasarkan produk elektronik, divisi peralatan rumah tangga, divisi produk makanan, dan sebagainya. Lalu kelebihannya itu dia lebih mudah dalam hal pengelolaan, serta kekurangannya yaitu alokasi sumber daya serta distribusi biaya-biaya yang dikelolakan oleh perusahaan. Nah, di samping ini adalah contoh dari struktur organisasi divisional. Nah, lalu ini adalah contoh bagian dari struktur organisasi matriks, di mana dia itu menggabungkan antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Dan lalu yang di kolom hijaunya itu menggambarkan atau mewakili dari staf atau anggota. Nah, yang dimana dia bertugas ganda, dia melaporkan ke fungsional dan ke struktur organisasi divisional. Tuh. Kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi matriks ini, dimana dia memiliki kelebihan yaitu mampu mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan, dan kekurangannya itu kompleksibilitas yang membuat kebingungan karena tugas ganda tadi. Lalu yang terakhir itu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor ukuran organisasi. Itu dilihat dari jumlah atau banyaknya karyawan serta jangkauan per perusahaan tersebut di pasar. Dan faktor yang kedua yaitu tahap pengembangan bisnis, apakah itu tahap awal, menengah, atau tahap atas dalam piramida kekuasaan. Dan yang faktor yang ketiga yaitu jenis strategi bisnis, di mana bagaimana dia cara mempertimbangkan posisi perusahaan tersebut di market, gitu guys. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada hal-hal yang kurang atau mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa dukung kelompok kami dengan cara like, share, dan juga subscribe. Oke, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.